Pameran pertahanan terbesar di Indonesia yakni Indo Defense 2024 akan diselenggarakan di J-Expo Kemayoran 11 hingga 14 Juni 2025 mendatang. Mengusung tema Defense Partnership for Global Peace and Stability untuk menegaskan pentingnya kerjasama pertahanan dalam menciptakan perdamaian dan keseimbangan global. Sebagai pameran pertahanan berskala internasional, Indo Defense 2024 Expo dan forum yang ke-10 ini diproyeksikan akan dihadiri oleh 60 negara peserta dan diikuti oleh lebih dari 1.100 perusahaan. Pameran ini tentunya menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk memperkenalkan produk industri pertahanan dalam negeri serta memperkuat kerjasama dengan mitra global. Meski sempat tertunda pada tahun lalu, penyelenggaraan Indo Defense 2024 diharapkan dapat menjadi ajang yang semakin berdaya saing dan berkontribusi besar bagi industri pertahanan nasional maupun internasional. Kembali lagi bersama saya di Selarasati di Sapa Indonesia Pagi. Hari ini, saudara, kita akan membahas salah satu perhelatan internasional terbesar di dunia dalam bidang pertahanan dan juga keamanan, yakni Indo Defense, Indo Aerospace, dan juga Indo Marine 2024 Expo and Forum yang diselenggarakan tentu tanpa dukungan APBN, namun menarik perhatian dunia. Seperti apa potensi dan arah pengembangan kerjasama pertahanan melalui perhelatan ini? Untuk membahasnya lebih dalam, pagi ini kita akan bersama dengan narasumber istimewa saya yang sudah hadir ke studio. Ada PLH Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Srianto. Selamat pagi Pak Srianto. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya Pak Srianto, ini kan luar biasa ya, event tahunan setiap 2 tahun sekali begitu ya diadakan. Ada Indo Defense, kemudian juga ada Indo Marine begitu ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak, event internasional ini kapan akan diselenggarakan dan di mana lokasinya Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi mungkin saya sedikit menjelaskan sebelumnya bahwa Indo Defense Expo and Forum ini merupakan platform pameran pertahanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, dan untuk Indo Defense Expo and Forum tahun 2024 ini merupakan pameran Indo Defense yang ke-10. Jadi kalau ini platform 2 tahunan, sudah 20 tahun kita menyelenggarakan pameran ini. Sudah 20 tahun? Sudah 20 tahun. Dan ini akan diselenggarakan nanti di tanggal 11 sampai 14 Juni di J-Expo Jakarta. Jadi sudah nanti akan diselenggarakan mulai 11 sampai 14 Juni 2025 ya Pak ya. Sebentar lagi dong ya Pak? Ya, kurang lebih sekitar 2 minggu lagi akan dilaksanakan. Oke, 2 minggu lagi akan segera dilaksanakan. Ada Indo Defense, kemudian ada Indo Aerospace, kemudian juga ada Indo Marine ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, berapa jumlah perusahaan dan juga negara yang sudah memastikan ini keikutsertaannya hingga saat ini Bapak? Jadi untuk Indo Defense 2024 ini tema yang nanti akan diangkat adalah Defense Partnership for Global Peace and Stability. Ini nanti akan diikuti oleh 1.160 perusahaan. 652 itu dari luar negeri dan 508 itu dari dalam negeri. Kemudian akan melibatkan 54 negara peserta yang nantinya di dalam pameran tersebut ada 32 pavilion negara yang akan berpartisipasi, yang akan berpameran di situ. Jadi ada 54 negara yang juga akan berpartisipasi sebagai peserta, kemudian ada 32 pavilion negara juga ya Pak ya. Nah, menarik sekali untuk dibahas, selain pameran begitu ya, apa saja kegiatan lain yang tentu saja akan ditampilkan dalam event bertaraf internasional ini Bapak? Ya, jadi di dalam kegiatan Indo Defense ini, di samping pameran sendiri, ada kegiatan yang lain, yaitu diantaranya adalah teknologi forum, di mana di hari pertama nanti akan menampilkan topik terkait dengan peperangan asimetrik, teknologi peperangan asimetrik. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan peperangan cyber. Yang ketiga adalah inovasi di bidang perlengkapan tempur perorangan. Itu kurang lebih untuk yang teknologi forum. Kemudian juga ada Open State Forum, ini nanti akan melaksanakan kegiatan selama 3 hari juga. Yang di hari pertama nanti akan berkaitan dengan MRO Forum yang nanti akan dituan rumahi oleh IAMSA.
Indonesian Aircraft Maintenance and Service Association. Kemudian di hari kedua nanti akan ada business matching yang akan mengulas peran pesawat N219 dalam menghubungkan daerah-daerah kita. Ini akan dituan rumahi oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Kemudian ada juga nanti forum terkait dengan supply chain untuk kebutuhan aviasi yang nanti akan dituamai oleh Frost and Sullivan. Kemudian di hari terakhir untuk Open Street Forum ini akan ada masalah yang dibahas terkait dengan cyber security. Menarik sekali. Ada. Kemudian masih ada satu lagi forum adalah technical product presentation. Jadi setiap industri nanti akan bisa memaparkan produk-produknya kepada para hadirin. Menarik sekali ya Pak ya, selama dari periode tanggal 11 Juni sampai 14 Juni 2025 setiap harinya padat sekali agendanya begitu, dan juga menarik sekali untuk disimak, tidak hanya untuk kalangan terbatas tapi juga untuk publik dan juga masyarakat umum juga bisa hadir ya Bapak ya. Pak, ini menarik ya, siapa saja kemudian delegasi asing yang dijadwalkan hadir ini secara resmi dalam pameran bertaraf internasional ini Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sampai dengan konfirmasi terakhir di antaranya adalah 12 pejabat setingkat menteri, kemudian yang lain di bawahnya ada setingkat Panglima TNI, Kepala Staf, kemudian juga ada pejabat perwakilan negara. Tentu menjadi penting para delegasi negara ini untuk bisa hadir ke Indo Defense, Indo Aerospace dan juga Indo Marine 2024 ini. Apa yang kemudian berbeda, menjadi pembeda antara 2 tahun yang lalu dan event bertaraf internasional di tahun ini Bapak? Jadi hal mungkin yang ingin kita harapkan dengan kita mengundang delegasi asing itu yang pertama kita akan memperkuat diplomasi pertahanan. Betul. Nah, dengan diplomasi pertahanan ini diharapkan nantinya kita lanjutkan dengan kerjasama di bidang teknologi, kerjasama di bidang produksi industri pertahanan yang pada akhirnya nanti bisa membantu atau mendukung program-program pemerintah di dalam Astacita, khususnya di bidang pertahanan. Oke, menarik sekali. Jadi ada bentuk kerjasama yang diharapkan bisa terjalin dengan acara atau event bertaraf internasional ini yang diselenggarakan dari tanggal 11 sampai tanggal 14 Juni 2025 mendatang Pak. Nah, menarik sekali kalau pasti pertanyaan begini, wah selain TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut dan juga TNI Angkatan Darat, termasuk juga delegasi negara, masyarakat umum bisa hadir nggak sih Bapak dalam acara event internasional ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal bagaimana event bertaraf internasional. Ada Indo Defense, kemudian ada Indo Aerospace dan juga Indo Marine 2024 yang nantinya akan diselenggarakan mulai tanggal 11 Juni hingga 14 Juni 2025. Masih membahasnya bersama dengan PLH Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Pak Srianto. Pak Srianto, melanjutkan perbincangan kita tadi, kan biasanya oke lah pameran ini biasanya untuk kalangan terbatas begitu ya, untuk TNI Angkatan Udara, Laut dan juga Darat begitu. Tapi masyarakat ini pasti antusiasnya tinggi sekali untuk bisa menyaksikan demo-demo ataupun pertunjukan-pertunjukan atraksi-atraksi dari 3 matra ini Pak. Nah, untuk publik sendiri pameran ini dibuka di hari keberapa dan ada persyaratan khususnya nggak sih Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kegiatan pameran yang akan kita laksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 ini akan dibagi menjadi 2 segmen. Yang pertama adalah tanggal 11, 12, 13 itu nanti diperuntukkan untuk bisnis, profesional dan undangan. Oke, jadi 11, 12 dan juga 13 ini untuk kalangan bisnis, profesional dan undangan. Kemudian yang di tanggal 14 ini akan dibuka untuk publik. Jadi dibuka untuk publik. Jadi di hari terakhir ya Pak? Di hari terakhir akan dibuka untuk publik. Kemudian di keempat hari tersebut setiap hari nanti akan ada demo peralatan dari para produsen. Kemudian persyaratan pengunjung di kegiatan pada saat hari keempat atau publik itu, yang pertama pastinya tentunya kita harus menggunakan pakaian yang rapi, kemudian menjaga ketertiban karena di situ yang dipamerkan adalah barang-barang pertahanan.
Kemudian juga nanti di hari keempat ini para pengunjung bisa melakukan pendaftaran melalui online di www.indodefense.com untuk melakukan pemesanan atau untuk pemesanan tiketnya. Karena tiketnya nanti berbayar yang untuk di hari keempat. Oke, jadi untuk umum ini akan dibuka di hari keempat ya, di tanggal 14 Juni 2025 ya Bapak ya. Nah, pertunjukan apa yang kemudian akan menarik nih di tahun ini nih Pak? Jadi kalau dari industri nanti pasti akan menampilkan produk-produknya, diantaranya adalah kendaraan-kendaraan tempur dan sebagainya. Ya mungkin juga nanti akan ada drone dan sebagainya. Nanti yang ini pokok yang akan dipamerkan diutamakan adalah produk-produk industri pertahanan dalam negeri itu yang diutamakan. Nanti kalau dari industri luar negeri juga pasti ada juga. Dan ini tentunya sangat menarik bagi kalangan awam karena mereka mungkin kesehariannya tidak pernah melihat barang-barang tersebut. Wah, ini menarik sekali ya untuk disaksikan begitu, untuk dilihat juga bagaimana pertunjukan-pertunjukan alutsista kita begitu ya, dari TNI Angkatan Laut, Udara dan juga darat begitu ya Pak ya. Kalau anak kecil boleh hadir juga, diperkenankan untuk hadir? Ya, untuk anak kecil di hari keempat diperkenankan untuk hadir. Memang nanti di hari keempat tidak semuanya akan berbayar, ada ketentuan khusus untuk anak balita, kemudian untuk TNI, Polri, mahasiswa itu nanti akan ada pengecualian. Jadi kalau yang untuk balita, lansia, kemudian TNI dan juga Polri berarti tidak berbayar ya, gratis ya? Berbayar. Nah ini dia nih yang paling ditunggu-tunggu. Nah Pak, terakhir Pak, harapan terkait dengan peningkatan kualitas dan juga kuantitas Kementerian Pertahanan dalam penyelenggaraan Indodefense di tahun ini apa sih Pak sebenarnya? Ya, jadi yang kita harapkan terkait dengan pelaksanaan Indodefense tahun ini tentunya akan menjadi pijakan untuk melakukan pelaksanaan Indodefense yang tahun yang akan datang. Yang kita harapkan yang pertama adalah peningkatan kualitas dari pameran itu sendiri. Jadi dari sisi pelaksanaannya maupun dari sisi material yang dipamerkan, kita harapkan semakin tahun semakin maju atau semakin modern karena perkembangan teknologi juga berkembang semakin cepat. Kemudian dengan forum ini diharapkan kerjasama antar industri pertahanan, antar negara dalam rangka diplomasi pertahanan juga semakin meningkat karena untuk menciptakan tadi perdamaian global dan stabilitas global. Dan tentunya juga terlepas dari kegiatan bisnis bahwa pameran ini juga diharapkan bisa menarik investasi bagi negara di dalam bidang pertahanan tentunya. Oke, terakhir Bapak, selain soal bagaimana bisa menarik investasi begitu ya, termasuk juga kalau dari masyarakat, apa yang kemudian bisa diharapkan dengan adanya event internasional ini Pak? Ya, kita harapkan masyarakat akan semakin memahami apa itu peralatan pertahanan yang nantinya juga masyarakat itu semakin mengerti apa itu pertahanan dan semakin peduli terhadap pertahanan negara. Karena pertahanan negara itu adalah tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Bukan hanya tanggung jawab TNI saja, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia itu sesuai dengan amanah undang-undang memiliki tanggung jawab, memiliki hak dan kewajiban di dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Itu yang kita harapkan nantinya kepada masyarakat akan semakin bangkit rasa bela negaranya akan semakin bangkit. Oke, rasa bela negara diharapkan bisa lebih semakin kuat begitu semakin ya kuat. Untuk bisa lebih cinta tanah air begitu ya, lebih bangga terhadap tanah air kita. Pak, dalam acara event internasional ini Indodefense, Indomarine, kemudian ada Indo Aerospace juga. Nanti pertanyaan selanjutnya pasti akan gini, ada simulasi perang nggak sih? Ada simulasi pertunjukan alutsista nggak sih dalam event ini Pak? Kalau simulasi secara besar tidak ada, tapi mungkin parsial di setiap peserta pameran itu bisa disimulasikan alat-alat tersebut. Jadi ada, kalau seperti kita lihat dari yang pameran sebelumnya kan ada simulasi menembak, ada simulasi terjun, ada simulasi Google Night Vision dan sebagainya, itu bisa dikunjungi di setiap stand-stand yang nanti akan memamerkan barang-barang tersebut. Dan pengunjung ini bisa langsung ikut serta juga tidak? Bisa Pak. Oh bisa ya, juga ya Bapak. Pengunjung bisa berinteraksi dengan produsen, meminta penjelasan material-material tersebut. Karena yang ada dalam bayangan saya biasanya tuh anak-anak kecil begitu ya, mereka bangga betul begitu ya melihat wah alutsista milik TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat dan juga Angkatan Udara, pasti mereka menarik sekali untuk bisa dicobain gak nih gitu kan. Itu berarti bisa ya Pak bisa, ya? Pak.
Oke, nah itu menarik dan kita harapkan tentu saja event bertaraf internasional ini yang diselenggarakan dari tanggal 11 sampai tanggal 14 Juni 2025 ini bisa berlangsung lancar dan juga sukses ya Bapak ya. Sebuah ajang strategis yang tidak hanya menjadi panggung inovasi industri pertahanan global tetapi juga simbol kuatnya diplomasi pertahanan Indonesia di kancah internasional pastinya. Kami ucapkan terima kasih kepada Laksamana Muda TNI Srianto yang merupakan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atas wawasannya dan juga penjelasannya di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali Mbak. Kita nanti harapkan event internasional ini bisa berlangsung dengan lancar dan juga sukses Bapak. Terima kasih Bapak. Amin. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi.